Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 018 Sukagali, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 Visi Guru Penggerak. Pada demonstrasi kali ini, tujuannya ada dua. Yang pertama, CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua, CGP menyusun tahapan bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Nah, untuk visi sendiri yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang keren dan bertanggung jawab. Penggunaan frasa keren di sini mengacu pada respon yang kita berikan apabila melihat sesuatu yang telah dilakukan dengan baik ataupun dilakukan dengan melebihi ekspektasi. Makanya di sini saya menuliskan visinya keren meskipun di sini merupakan akronim dari suatu. Nah, visi yang saya buat ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang fasilitasi peserta didik yang menjadi individu yang kreatif, eksploratif, rasional, edukatif, dan nurturing atau merawat yang disingkat menjadi akronim keren ini tadi. Nah, saya berkomitmen untuk membimbing setiap siswa agar mampu mengeksplorasi dan mengembangkan potensi unik mereka dengan penuh kepercayaan diri, juga penuh inspirasi. Saya memprioritaskan pendekatan pendidikan yang inklusif dan berpusat pada siswa, mengakui dan menghargai keragaman dalam minat, bakat, dan latar belakang mereka. Selain itu juga mengutamakan nilai-nilai tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan mereka, mengajarkan pentingnya membuat keputusan yang berdasarkan pada pemikiran yang logis dan bertanggung jawab. Kemudian serta membimbing siswa untuk memiliki kesadaran spiritual, sosial, dan moral yang kuat. Saya yakin bahwa dengan pendekatan ini, setiap siswa akan menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya sukses secara akademis, tapi juga memiliki kontribusi positif terhadap masyarakat dan dunia di sekitar mereka. Nah, dari visi ini, saya mengambil beberapa aset ataupun kelebihan di sekolah saya, mungkin memiliki fasilitas yang memadai dalam bidang IT, kemudian kemampuan saya dalam mengoperasikannya. Dari visi tersebut dan aset yang saya analisis tersebut, maka prakarsa perubahan yang saya ajukan adalah mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan berpihak pada murid. Maksud dari pembelajaran yang kreatif ini adalah bagaimana pendidik ataupun guru kreatif memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik gitu. Kemudian bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu saja pembelajaran yang uh, melandasi setiap karakteristik siswa itu sendiri. Kemudian dari prakarsa perubahan tersebut kita akan analisis dalam tahapan bagja, yaitu pertama buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan juga atur rencana. Yang pertama, untuk membuat pertanyaan utama, di sini pertanyaan utamanya adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan berpihak pada murid. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian mencari referensi, juga praktik baik, dan terakhir mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita buat beberapa pertanyaan lanjutan dalam tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah guru yang telah melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan berpihak pada murid? Kemudian, bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, bagaimana pemanfaatan fasilitas sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang kreatif? Nah, dari pertanyaan ini, tindakan yang saya lakukan untuk mendapatkan jawabannya, pertama mencari referensi tentang tokoh guru yang telah melaksanakan pembelajaran kreatif dan berpihak pada murid. Yang keduanya, mencari referensi berupa literatur ataupun bukti praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa menggali mimpi bagaimana harapan apabila prakarsa tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara baik ya. Yang pertama pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang akan terlihat dan terwujud jika guru kreatif dan memanfaatkan fasilitas sekolah dalam pembelajaran?
Ini dalam upayanya menyusun, seperti apa mimpi ketika kebiasaan ini sudah terjadi dan apa kebiasaan yang ada pada gurunya. Kemudian, apa harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan berpihak pada murid. Ini adalah gambaran pada muridnya seperti apa. Jadi dua pertanyaan ini mengacu pada seperti apa gambaran gurunya, juga seperti apa gambaran murid setelah prakarsa ini dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk mendapatkan, jawabannya atau tindakan penyelidikan yang pertama bisa dilakukan dengan guru merefleksikan kegiatan yang sudah dan yang, sebaiknya dilakukan terkait pemanfaatan fasilitas sekolah. Kemudian yang kedua, guru membuat gambaran kemampuan dan sikap murid melalui hasil evaluasi. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pada tahap ini ada dua pertanyaan yang saya ajukan, yaitu apa saja yang harus dilakukan dalam pemanfaatan fasilitas sekolah. Kemudian yang kedua, apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan berpihak pada murid. Pada tahapan ini, diharapkan kita bisa menemukan, langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan prakarsa perubahan. Yang bisa saya lakukan, yang pertama, mengetahui data media pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian mengimplementasikan mode dan teknik yang bervariasi. Ini untuk mengetahui, bagaimana, teknik dan metode yang cocok, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan rutin bagi guru. Kemudian keempat, melakukan lesson study. Kelima, melakukan asesmen diagnostik. Keenam, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ketujuh, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam memahami peserta didik. Dan terakhir, melakukan pembiasaan positif. Nah, pada yang tahap terakhir, kita mengatur eksekusi. Bagaimana pelaksanaan itu dilakukan, strateginya dan cara-cara yang lebih spesifiknya. Di sini ada dua pertanyaan, siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Pertanyaannya yang kedua, bagaimana cara memonitoring pembelajaran kreatif dan berpihak pada murid? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang bisa kita lakukan adalah mengajak rekan guru yang memiliki tujuan yang sama untuk terlibat aktif. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, membuat jadwal yang terencana. Dan terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, itu dia yang bisa saya paparkan berkenaan dengan visi guru penggerak, kemudian prakarsa yang saya buat, dan juga tahapan Bagja yang menganalisis apa saja yang mungkin bisa dilakukan terhadap prakarsa perubahan yang saya muat gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.